Nah, saudara, HAM di Indonesia mulai mengenal HAM Indonesia sejak Piagam Jakarta 22 Juni 1945 saat bangsa Indonesia mendeklarasikan hak kemerdekaan untuk setiap bangsa dan menolak penjajahan atas muka bumi ini, saudara. Jadi sebetulnya deklarasi HAM Indonesia lebih dulu daripada deklarasi HAM PBB. Karena deklarasi HAM PBB itu 10 Desember tahun 48, atau kalau piagam PBB-nya sendiri itu 24 Oktober tahun 1945. Jadi kalau mau dihitung tanggal, Indonesia sebetulnya lebih dulu. Tapi dalam rincian hak asasi manusia itu sendiri baru ada di Indonesia sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lahirlah pasal 28 dan pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, F, dan seterusnya sampai J, khusus bicara tentang hak asasi manusia. Ya, kemudian dari sana lahir Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang HAM. Di situ ada aturan HAM dan dasar pendirian Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, saudara? Penegakan HAM di Indonesia patut diapresiasi dan wajib didukung. Namun sayang sejuta sayang, pendefinisian HAM dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang HAM Republik Indonesia masih merujuk kepada HAM Barat. Ini yang jadi persoalan. Kita dukung HAM, tapi HAM Islam bukan HAM Barat. Nah, di Indonesia ini, saudara, Komnas HAM yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 99 yang juga berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 28 dan 28 ayat A sampai J, ternyata pendefinisian HAM-nya masih merujuk ke definisi HAM menurut pandangan Barat. Akibatnya, mari kita lihat. Sudah, Komnas HAM Republik Indonesia merujuk HAM Barat. Akibatnya Komnas HAM mati-matian membela Ahmadiyah. Karena dianggap Ahmadiyah itu kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama menurut mereka berdasarkan Barat. Mereka tidak anggap Ahmadiyah itu penodaan agama. Menurut mereka, orang menjadi seorang Ahmadiyah itu merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Karena mereka mendefinisikan HAM seperti itu, mereka melihat orang mau jadi Muslim atau mau jadi Ahmadiyah itu hak asasi. Makanya mereka mati-matian membela Ahmadiyah sampai hari ini. Mereka tolak, terang-terangan Komnas HAM menolak kalau presiden itu membubarkan Ahmadiyah atau melawan Ahmadiyah. Bahkan Komnas HAM merekomendasikan kepada Bapak Presiden supaya Presiden tetap mempertahankan Ahmadiyah di Indonesia sebagai bentuk daripada demokrasi yang melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, Komnas HAM juga mati-matian membela liberal. Walaupun sudah ada fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan liberal itu bukan dari ajaran Islam, sesat dan menyesatkan, Komnas HAM tidak mau tahu itu hak pribadi, hak asasi. Dia mau jadi seorang sekuler, mau jadi seorang pluralis, mau jadi seorang liberalis, itu hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Makanya mereka mati-matian membela liberal. Walaupun MUI sudah mengharamkan, walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah, tentang liberal, Komnas HAM tetap dalam posisi membela sebagai hak asasi manusia menurut pandangan Barat. Berarti kan Komnas HAM ini kan merujuk ke HAM Barat, bukan merujuk ke HAM ajaran Islam. Nah, kan ini negara kan mayoritas penduduknya umat Islam. Dasar negara ini kan Pancasila. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan menjunjung tinggi daripada nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana mungkin kok Komnas HAM bisa merujuk definisi HAM kepada ajaran Barat? Kecuali kalau Indonesia ini negara mayoritas kafir. Kalau Indonesia 90% kafir bukan Islam, itu ada persoalan. Tapi Indonesia ini mayoritas beragama Islam, haram untuk merujuk
Islam, saudara. Yang ketiga, mereka membela LGBT. LGBT. Apa itu LGBT? L-nya lesbian, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Ini semua homoseksual. Mereka bela LGBT. Kenapa? Karena dalam putusan HAM PBB LGBT itu dimasukkan hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM dari dulu sampai hari ini tetap mereka bela LGBT. Makanya pada saat ada kontes waria di Depok beberapa tahun yang lalu, itu yang menjadi panitianya Komnas HAM. Komnas HAM yang memberikan kata pengantar, keynote speaker. Komnas HAM, alasannya Komnas HAM ingin memberikan pelajaran soal HAM kepada para waria. Dan di salah satu agenda acaranya kontes waria yang dibubarkan oleh kawan-kawan FPI Depok, saudara. Jadi bagaimana kok Komnas HAM bisa terlibat? Bisa terlibat dalam satu acara kontes waria. Ini bukti otentik kalau Komnas HAM itu membela LGBT, membela lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Karena mereka menganggap perkawinan sejenis, hubungan sejenis, semua adalah bagian daripada HAM. Makanya jangan kaget bagaimana salah satu calon anggota Komnas HAM yang kemarin diajukan ke DPR RI merupakan pegiat LGBT. Dan jangan kaget kalau beberapa tahun yang lalu beberapa waria mendaftarkan diri jadi anggota Komnas HAM. Formulir mereka diterima dan mereka ikut fit and proper test. Karena bagi mereka ini hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Dia mau suka sesama jenis, dia mau suka lain jenis, itu hak asasi dia. Itu sudah secara alami, biologis dan psikologisnya yang tidak boleh dihalangi. Ini menurut HAM benar. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana Komnas HAM membela kemurtadan? Jadi bagaimana umat Islam bergejolak di Bekasi, di Bandung, di Cimahi, di mana-mana saudara bergejolak melawan kemurtadan. Tapi posisi Komnas HAM membela. Komnas HAM menganggap itu hak. Orang memurtad, orang Kristen mau ajak umat Islam ramai-ramai jadi murtad tanpa paksaan, umat Islamnya mau, saudara. Jadi menurut Komnas HAM itu hak. Dia mau pindah agama kapan saja boleh, sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan yang kelima, Komnas HAM mati-matian menolak syariat Islam. Jadi sudah saya bahas dalam buku saya yang berjudul Hancurkan Liberalisme, data-data buka bagaimana mereka menolak perda-perda syariat. Jadi kita nggak kaget kenapa Komnas HAM dalam posisi ini, sebab mereka merujuk definisi HAM dengan ajaran Barat, bukan dengan ajaran Islam. Maka itu saya anjurkan kepada segenap aktivis Islam yang hadir tempat ini maupun yang mendengarkan radio FBD, radio Rasil maupun radio Wadi dimanapun Anda berada, saya anjurkan supaya ke depan Anda yang menjadi aktivis jangan segan-segan untuk mendaftarkan diri jadi anggota Komnas HAM. Jadi jangan sampai bintang-bintang yang daftar, jangan sampai pengosek yang daftar, jangan sampai orang kafir yang daftar, mesti dari kita yang daftar. Habibnya, kiainya, ustadznya, aktivisnya masuk rame-rame ke Komnas HAM. Sebab kita masuk ke Komnas HAM, kita ambil alih Komnas HAM, maka hak asasi manusia kita definisikan sesuai hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Jadi jangan kita diam. Ini yang jadi persoalan. Umat Islam nggak ada proaktif ke sana, saudara. Ini instrumen perjuangan, instrumen perjuangan di negeri kita. Ini banyak dikuasai oleh orang-orang liberal. Kemana aktivis Islam? Kita minta, saya anjurkan kepada aktivis-aktivis muda dimanapun Anda berada. Begitu ada lowongan untuk menjadi anggota Komnas HAM, daftarkan
S2 masuk, yang Habib, yang Kiai lulusan dalam maupun luar negeri, termasuk yang lulusan pesantren, masuk kuasai Komnas HAM. Kalau Komnas HAM merujuk HAM yang sesuai dengan ajaran Islam, 5 perkara ini nggak terjadi. Maka Komnas HAM tidak akan menjadi justifikasi atau legitimasi bagi pengendara Ahmadiyah, liberal, LGBT, atau ada, dan juga tidak akan dijadikan sebagai kendaraan untuk menolak syariat. Jadi saya minta semua ini perjuangan kita. Atau jalan yang kedua, saudara, kalau kita tidak bisa kuasai ini, kita bubarkan. Ini Komnas HAM macam apa? Kalau mereka selalu berposisi untuk bertentangan dengan Islam, saudara, nggak ada pilihan, dia bubar atau ikut syariat Islam. Nggak ada pilihan lain, saudara. Kalau ini kita biarkan, kita tidak peduli, kita bubarkan, enggak, kita ambil alih, enggak. Mereka makin merajalela karena rekomendasi mereka lah yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka yang melaporkan ke PBB. Aneka ragam kejadian di kita punya negeri, saudara. Kasus gereja di Ciketing, Bekasi, kasus Ahmadiyah di Cikesik, Banten, saudara. Semua yang melaporkan ke PBB, Komnas HAM dan LSM kita. Kalau mereka yang melaporkan, mereka menodongkan umat Islam, mereka menyalahkan umat Islam, mereka membela aliran sesat. Maka itu umat Islam nggak boleh dia. Pilihannya cuma ada 2. Anda masuk atau Anda bubar. Masuk, ambil alih, atau bubarkan, saudara. Karena ini akan menjadi alat strategis, alat yang sangat strategis untuk membela Islam atau untuk menghancurkan Islam. Jadi Komnas HAM ini instrumen negara yang sangat strategis dan penting, dan ini nggak boleh kita biarkan, saudara, dikuasai oleh orang-orang kebenaran. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemenangan kepada kita semua.